Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Talita Ataya, perwakilan dari BKPRMI Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman peserta lomba fasih yang saya banggakan. Segala puji hanyalah milik Allah yang maha tinggi, Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang tak pandang sayang, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah yang telah menciptakan saya, Nabila Talita Ataya, yang insya Allah akan jadi bidadari surga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya lah kita dapat berkumpul bersilaturahmi di majelis yang mulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Shadaqallahul azim. Ini menerangkan apa? Ini menerangkan bahwa rasa terima kasih kita setelah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib atau fardu ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke dunia ini melalui 2 sosok manusia yang sering kita sebut-sebut sebagai ibu dan ayah. Ibu adalah sosok wanita yang lembut hatinya. Ibu adalah sosok yang melahirkan kita dengan nyawa sebagai taruhannya, menyusui, bahkan ibu rela terbangun tengah malam hanya karena mendengar rengekan dari kita. Dan sosok ibulah madrasah pertama bagi kita, koki terenak di seluruh dunia. Dan karena belayan, suapan dari tangan seorang ibulah kita dapat tumbuh sehat seperti sekarang ini. Dan ayah walaupun tidak melahirkan kita, tidak menyusui kita, tapi sosok ayahlah pemilik bahu terkokoh. Sosok ayahlah yang rela menerobos dinginnya air hujan, banting
membahagiakan anaknya. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakannya, tapi semua anak-anaknya. Dari pengorbanan yang telah orang tua kita korbankan kepada kita, rasanya tak ada harga sebanding yang bisa kita bayarkan. Dan hebatnya lagi, orang tua kita tidak pernah meminta bayaran atas apa yang mereka korbankan kepada kita. Maka dari itu, janganlah kita sakiti hati mereka. Janganlah kita membantahnya, apalagi membentaknya. Karena ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridha walidai, wa suhtullahi fi suhti walidai. Keridhaan Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan marah Allah itu ada pada marahnya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah kisah menceritakan tentang seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang berasal dari Yaman. Uwais Al-Qarni menderita penyakit kulit dan ibunya lumpuh. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda taat beragama yang berbakti kepada ibunya. Saking cintanya ia kepada ibunya, ia rela menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Dan sampai di depan Ka'bah pun, ia hanya mendoakan ibunya, minta ampunan atas segala dosa-dosa ibunya. Karena bagi Uwais, bila ingin masuk surga, cukuplah ridho ibunya sebagai pengantar. Dan di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Uwais. Penyakit kulit yang dideritanya pun sembuh, dan sampai Uwais meninggal pun yang mengurus jenazahnya adalah para malaikat dan para penghuni langit lainnya. Dari kisah di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Dan bila ingin sukses dunia dan akhirat, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Angkat tangan, doakan mereka. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah. Itulah tadi ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jadi amal jariah bagi saya. Jembatan besi dari baja, baja besar jadi penyangga. Bila ingin masuk surga, berbakti pada ayah dan bunda. Ufsikum binafsi bitaqwallah. Wassalam.